Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesini Sintiani dari Prodi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multimeter analog dan multimeter digital. Baik, yang pertama saya akan memberitahu bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ada selektor, berfungsi untuk mengetahui nilai yang akan kita ukur. Di sini juga ada bagian AC berwarna merah dan DC untuk mengukur baterai, aki, dan lain-lain. Ohm untuk mengukur atau mengetahui nilai dari komponen elektronika seperti resistor dan transistor dan lain-lain. Ada DC milimeter. Di multimeter mempunyai 3 lubang. Yang pertama ada lubang positif, yang kedua yaitu lubang negatif, dan yang ketiga yaitu output. Untuk selanjutnya, ada probe yang berwarna merah adalah probe positif dan probe hitam adalah negatif. Sebelum ke pengukuran, kita pasangkan terlebih dahulu probe positif ke bagian lubang positif dan probe negatif ke lubang negatif. Selanjutnya, saya akan mengukur tegangan AC dari PLN. Perlu diperhatikan, sebelum melakukan pengukuran, kita harus mengubah selektor ke arah AC dan skala di 250 karena standarisasi dari PLN yaitu 220. Untuk selanjutnya, kita bebas probe positif dan negatifnya dipasangkan di mana saja. Untuk lubang AC, karena tidak memiliki kutub positif dan negatif. Kita perhatikan, di sini kita bisa lihat nilai atau hasilnya, yaitu 230 volt. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba mengukur arus DC menggunakan baterai. Baterai ini berkapasitas yaitu 3,7 volt. Yang pertama, kita ubah selektor ke bagian DC dengan skala 10, karena saya menggunakan kapasitas baterai 3,7. Kedua, probe positif ke kutub probe positif dan probe negatif ke kutub negatif. Kita perhatikan, papan skala menunjukkan 1,6 volt DC. Berarti ada kekurangan pada kapasitas baterai yang saya gunakan. Di sini saya akan mencoba mengukur resistor. Resistor yang saya gunakan yaitu 10K. Jangan lupa selektor kita arahkan ke bagian ohm dengan skala 1 kilo. Kedua, kita lakukan kalibrasi dengan cara menyatukan probe positif dan negatif dan memutar analog kalibrasi supaya jarum ke arah 0. Untuk melakukan pengukuran itu sendiri antara positif dan negatif bebas karena resistor tidak memiliki kaki positif dan negatif. Dan kita perhatikan hasilnya yaitu 11 kilo ohm. Baik, di video kedua kali ini saya akan membahas tentang multimeter digital. Yang pertama ada bagian on-off. Lalu yang kedua ada bagian on dan backlight. Dan yang ketiga ada center. Dan keempat yaitu bagian NCP. Lalu ada lubang merah untuk mengecek tegangan arus. Dan ohm tengah itu probe hitam. Yang terakhir probe untuk mengukur arus. Kita lanjutkan ke pengukuran. Pertama-tama kita mengecek tegangan DC pada sebuah baterai. Yang pertama, tempelkan probe merah ke kutub positif dan probe hitam ke kutub negatif.
Lalu kita perhatikan display multimeter menunjukkan nilai 1,859 volt DC. Lalu pengukuran AC. Tempelkan kedua probe ke dua terminal dan display menunjukkan nilai 226,5. Dan yang ketiga yaitu kita akan mengukur resistensi. Kita tempelkan kedua probe kepada kedua kaki resistor dan display menunjukkan nilai 218,3 ohm. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pengukuran kita kali ini yaitu kita gunakan skala dioda. Lalu kita letakkan probe merah ke kaki base transistor, lalu probe hitam ke kaki kolektor. Ini harus memiliki nilai. Dan pindahkan probe hitam ke kaki emitor. Ini juga harus memiliki nilai. Nah, kalau begini, transistor masih bagus. Tapi kita coba balikan dulu kaki hitam ke kaki base, probe merah ke kaki kolektor. Nah, ini masih bagus juga. Lalu kita pindahkan probe merah ke kaki emitor. Ini memiliki nilai. Berarti rada sok bocor atau sudah tidak layak pakai. Lanjut kita ke pengukuran transistor NPN. Dengan kaki satu base, kolektor, dan emitor, pasangkan probe hitam ke kaki base, lalu probe merah ke kaki kolektor. Harus memiliki nilai. Lalu pindahkan probe merah ke kaki emitor, ini juga harus memiliki nilai. Juga sama memiliki nilai. Lalu pindahkan probe merah ke kaki base, transistor, probe hitam ke kaki kolektor. Ini juga harus tidak memiliki nilai. Lalu pindahkan probe hitam ke kaki emitor, ini juga harus kosong atau tidak memiliki nilai. Maka transistor ini masih dalam keadaan baik. Terakhir kita mengukur kapasitas elko dengan skala kapasitor. Kapasitas. Ini karena kapasitor DC memiliki polaritas yang ada garis putih. Ini disebut dengan negatif. Sebelah sini positif. Kapasitor ini memiliki kapasitas 400 volt dan 150 mikrofarad. Kita ukur probe merah ke kaki positif, probe hitam ke kaki negatif. Tunggu sampai bergerak. Cukup lama ya pembacaannya. Nah, hasilnya yaitu 124,3 mikrofarad. Ini berarti hilang sekitar 25 mikrofarad. Kondisinya sudah tidak layak pakai karena ini bekas TV valve, bekas cabut forward. Sekian dari pengukuran saya kali ini.